duduk. Selamat kembali. Ya, makasih. Baik, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah ya. Mbak tadi dari mana? Saya habis pelajaran Bu tadi. Pelajaran siapa? Tadi tuh pelajarannya Pak Rizky Bu. Oh, gimana Pak Rizky kalau ngajar? Pak Rizky itu kalau ngajar itu orangnya kan tegas ya Bu ya. Jadi kalau nggak memperhatikan pelajaran itu ditanyain Bu gitu. Tapi enak nggak? Enak Bu, kan dari situ kan kita juga bisa memperhatikan gitu Bu. Agar tidak ditanyain Bu. Bagus ya yang Pak Rizky itu. Iya Bu. Oh iya, Mbak Ani yang itu ya, yang ikut ekstrakurikuler silat ya? Iya Bu, kemarin alhamdulillah juga dapat juara 2 Bu. Wah keren Mbak Ani. Juara 2 tingkat apa itu Mbak? Kemarin itu ikut tingkat provinsi Bu. Wah keren sekali nih Mbak Ani. Ya Bu, Selamat Mbak ya. Ya Bu, makasih. Baik, Mbak Ani sebelumnya pernah melakukan tes konseling atau belum? Sebelumnya saya sudah pernah Bu. Oh sudah pernah ya, berarti Mbak Ani saya tidak perlu menjelaskan apa itu aksesnya. Mbak Ani kan sudah tahu ya, seperti kontrak berlaku gitu ya. Tapi saya tekankan lagi di sesi konseling ini, Mbak Ani kan ada kerahasiaan, jadi Mbak Ani tidak perlu takut dan keterbukaan. Jadi Mbak Ani jangan ditutup-tutupin ya untuk kemajuan masalahnya Mbak Ani nanti akan cepat selesai. Iya Bu. Baik, harapan Mbak Ani mengikuti sesi konseling ini apa ya? Harapan saya itu agar masalah saya itu cepat teratasi Bu. Jadi saya itu bisa bersekolah dengan baik itu Bu, tanpa adanya gangguan dari masalah-masalah saya. Di sesi konseling ini saya beri waktu ya Mbak Ani 30 menit. Apabila nanti dirasa kurang cukup, nanti kita diskusikan di belakang gitu ya Mbak Ani. Ya Bu. Baik, sekarang Mbak Ani bisa menceritakan masalah yang Mbak Ani hadapi. Jadi gini Bu, saya itu kan sering sekali begadang Bu. Dan dari situ pun saya tuh di jam pertama itu telat masuk gitu loh Bu. Saya itu bangunnya siangan karena begadang terus gitu Bu. Itu karena apa ya Mbak Ani begadangnya? Karena saya itu kan suka main game gitu loh Bu. Jadi saya bermain game sampai jam 3 pagi gitu Bu. Kan jadi tuh jam 3 pagi itu saya baru tidur dan bangunnya itu jam 7 baru bangun Bu. Jadi jam pertama itu sudah terlewat gitu. Mbak Ani kan sering begadang ya terus main game. Apakah ada alasan lagi selain karena game? Jadi sebenarnya orang tua saya itu juga sering bertengkar Bu di rumah. Jadi itu saya itu juga sering keluar malam dan pulangnya juga larut malam gitu Bu. Jadi saya nggak betah di rumah. Oh, jadi kamu itu begadang karena kamu melampiaskan ke game, karena orang tua kamu sering berantem gitu ya Mbak ya? Iya Bu gitu. Saya paham kok posisi kamu Mbak Ani. Jadi menurut Mbak Ani, adakah rencana yang Mbak Ani akan lakukan untuk mengatasi masalah Mbak Ani? Nah itu Bu, saya masih bingung gitu. Kan saya berbagai itu banyak masalah itu Bu. Jadi saya bingung memulainya dari mana. Maaf kalau boleh tahu, Mbak Ani ini sering begadang sejak kapan ya Mbak Ani? Saya sudah cukup lama Bu seperti ini, sekitar 1 bulanan ada Bu. Itu karena kan orang Mbak Ani ya, maaf Mbak Ani ya kalau lancar. Kalau Mbak Ani tahu nggak kenapa orang tua Mbak Ani sering berantem? Masalahnya gitu. Itu Bu, kan jabatan ayah saya itu dulu itu tinggi gitu loh Bu di kantornya. Terus Bu saya itu kok merasa gitu Bu, gajinya ayah saya kok jadi turun. Dan akhirnya setelah cari tahu
ternyata jabatan ayah saya itu menurun gitu loh Bu, kayak anjlok gitu Bu. Jadi ekonomi juga nggak stabil, jadi ibu saya itu sering bertengkar gitu Bu. Jadi faktor karena ekonomi ya Mbak ya. Setelah mengetahui masalah ini, apakah Mbak Ani tidak ingin berbicara gitu kepada orang tua? Saya masih belum berani belum campur dalam masalah ibu saya, karena saya kan juga masih kecil, belum bisa mengungkapkan pendapat saya gitu loh Bu. Tapi kalau dengan Mbak Ani diam dan melihat orang tua Mbak Ani sering bertengkar, apakah Mbak Ani akan mau seperti ini terus? Tidak Bu, saya juga ingin segera menyelesaikan masalah ini. Jadi apakah Mbak Ani tidak ingin mengutarakan pendapat Mbak Ani kepada ibu Mbak Ani? Seperti itu. Saya ingin sekali Bu, seperti mengajak ibu saya berbicara gitu loh Bu. Kalau itu bisa dilakukan, mengapa enggak Mbak? Karena kan itu juga bisa membantu Mbak Ani untuk mengubah perilaku Mbak Ani. Mungkin saya akan mencobanya Bu, dan mencoba lebih berani lagi untuk mengungkapkan pendapat saya. Ya semangat ya Mbak Ani ya. Mungkin yang pertama Mbak Ani tadi sudah bisa mulai berbicara kepada orang tuanya ya. Yang kedua kan Mbak Ani kan sering telat ya jam pertama dan susah bangun pagi karena begadang tadi. Jadi apakah Mbak Ani ada rencana untuk menyelesaikan masalah Mbak Ani? Ada Bu, saya itu akan memasang alarm gitu loh Bu. Oh iya bagus itu. Itu juga ada Berapa kali itu? mungkin 3 kali Bu cukup. Ya kita coba dulu ya itu ya memasang alarm. Dan selanjutnya itu saya akan mencoba itu Bu, minta tolong ibu saya untuk dibangunkan gitu loh Bu. Kan ibu saya kalau membangunkan kan kayak di itu doang Bu, yang pelan-pelan gitu loh Bu banguninnya. Jadi mungkin saya minta yang lebih keras lagi Bu, kan saya bangunnya susah. Oh iya itu juga bagus. Ketika tadi kan meminta membangunkan ibu ya, terus selanjutnya ada lagi Mbak Ani? Selanjutnya itu saya mungkin akan mengurangi Bu, dan setelah saya terbiasa mengurangi game itu, mungkin saya akan mencoba menginstal saja Bu, menghapus game saja gitu loh Bu, agar di pelajaran saya itu tidak terganggu. Oh iya itu sangat bagus sih Mbak Ani. Kalau bisa ibu minta juga kalau tidur itu ya Mbak Ani maksimal jam 10. Karena kan gimana ya Mbak Ani, kalau Mbak Ani nggak tidur nanti paginya juga susah bangunnya. Saya akan mencobanya. Ya Mbak Ani ya. Baik, Ibu akan memberi waktu Mbak Ani ya untuk menulis apa saja yang Mbak Ani dapatkan di sesi konseling ini ya. Silakan Mbak Ani ya. Yes. Sudah. Baik, apakah Mbak Ani sekarang bisa menyimpulkan apa yang telah kita dapatkan di sesi konseling ini? Saya itu mendapatkan ini Bu, saya harus lebih berani lagi mengungkapkan pendapat saya, seperti lebih akrab lagi itu Bu dengan orang tua. Ya, mulai berbicara gitu ya Mbak? Iya Bu. Oke. Selanjutnya, dan saya itu juga game itu juga berdampak buruk Bu bagi saya, seperti mengganggu pelajaran saya gitu Bu. ya. Yang selanjutnya saya akan mencoba berubah menjadi lebih baik lagi Bu, dan masalah orang tua saya itu saya akan diskusikan lagi dengan ibu dan bapak saya itu Bu, agar tidak selalu bertengkar. Sudah Bu. Baik ya, di sesi konseling ini berarti Mbak Ani telah menemukan rencana atau solusi ke depan untuk masa depan Mbak Ani ya. Mbak Ani kan sudah kelas 11 ya, jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Mbak Ani ini bisa
bersungguh-sungguh dalam menjalankan rencananya ya Mbak Ani. Iya Bu, saya akan berusaha bersungguh-sungguh. Setelah melaksanakan sesi konseling ini, gimana perasaan Mbak Ani sekarang? Saya sangat lega Bu, kan tadi saya datang ke sini tuh kayak ada perasaan yang mengganjal gitu loh Bu, banyak beban pikiran, dan setelah saya melakukan konseling ini dengan itu saya merasa sangat lega gitu loh Bu, karena bisa menceritakan masalah-masalah saya dan mendapatkan solusi yang baik. Oh gitu ya Mbak Ani ya. Baik, menurut saya Mbak Ani cukup di sini dulu ya Mbak Ani ya sesi konselingnya. Kita bisa lanjut di hari apa Mbak Ani? Jam berapa? Mungkin di hari yang sama Bu, dan yang jam seperti ini juga Bu. Ya, jadi besok sama kertasnya dibawa ya Mbak? Tas ini ya Bu? Iya, kalau udah seperti kayak memasang alarm, ngomong sama ibunya gitu, kalau sudah bisa dicentang gitu. Jadi kan kalau dicentang berarti sudah selesai, berarti sudah berusaha gitu. Jadi minggu depan nanti Ibu akan melihat hasil yang Mbak Ani tulis gitu ya Kak ya? Oh, berarti pada konsul selanjutnya ini di bawah ya Bu ya? Iya, di bawah. Ya Bu, terima kasih kalau begitu Bu. Iya, Mbak Ani. Saya pamit dulu ya Bu ya. Ya.